Demo BBM kembali digelar di Jakarta. Jokowi pulang dari istana lewat gerbang belakang. Dengarkan ini baik-baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada dalam gedung kementerian. Jangan bermain-main dengan kemarahan rakyat, jangan bermain-main dengan kemarahan mahasiswa, bahwa kekuasaan yang kalian pegang pada hari ini adalah kekuasaan yang sementara. Tetapi apabila kalian komitmen, konsisten pada amanat dan mandat dari rakyat, maka kesejahteraan yang akan menjanjar kepada kalian. Dan kita patut bersyukur, alhamdulillah, kalau bensin di negara lain sekarang harganya sudah 32.000, 31.000, tapi juga perlu kita ingat, subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar. Dari 170-an sekarang sudah 502 triliun rupiah. Presiden kita ini sangat jelas telah terbukti tidak ngerti hukum. Hitungan yang benar pengamat mengatakan, kalau pakai istilah subsidi itu paling banyak tuh 11 triliun katanya. Kenapa Jokowi ngomong 502 triliun? Bagaimana 400-an lebih triliun itu kemana? Ini kan perampokan sistematis, pakai atas nama negara merampok gitu loh dari rakyat. Gak bener ini. Kita sudah menyarankan berkali-kali baik secara langsung RCT maupun tidak langsung agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM ini. Oleh karena itu kita meminta pemerintah serius punya keberpihakan kepada rakyat. Kita tolak kenaikan harga BBM. Rangkaian demo menolak kenaikan harga BBM masih terus terjadi di sejumlah wilayah. Massa Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia sempat memprotes kenaikan harga BBM di kawasan Patung Arjuna, Jakarta Pusat pada Kamis 8 September. Polisi pun sempat menutup arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat. Ruas jalan di bawah jembatan penyeberangan orang dipasangi kawat berduri untuk mencegah massa menuju Istana Kepresidenan. Massa sendiri dilaporkan sempat menutup salah satu akses jalan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan pada 15.50 WIB sehingga kendaraan tak bisa melintas. Selain itu, massa turut membakar ban sembari berorasi. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo dikabarkan pulang lewat pintu gerbang belakang Istana Merdeka pada Kamis sore ini. Melansir Kompas.com, Jokowi biasanya pulang melalui pintu gerbang di depan istana yang langsung menghadap Jalan Medan Merdeka Utara. Namun sore ini rombongannya tampak meninggalkan istana melalui gerbang belakang yang berhadapan langsung dengan Jalan Veteran. Persiapan kepulangan Jokowi disebut telah dilakukan sejak 17.10 WIB. Petugas membuka pintu gerbang belakang istana dan sejumlah petugas keamanan kemudian disiagakan untuk berjaga di sisi kiri pintu gerbang. Ruas Jalan Veteran yang berdekatan dengan gerbang belakang Istana Merdeka telah disterilkan pada pukul 17.21 WIB. Kemudian, rangkaian pegawaian kepulangan meninggalkan halaman belakang Istana Merdeka sekitar pukul 17.24 WIB. Setelah rombongan meninggalkan kawasan istana, gerbang belakang ditutup dan Jalan Veteran kembali difungsikan secara normal. Sementara itu, Kapolres Metro Jakpus Kombes Pol Komarudin mengatakan bahwa massa demo BBM baru meninggalkan lokasi pada pukul 18.00 WIB. Arus lalu lintas berangsur normal dan pihak kepolisian membuka kembali barir yang sempat dipasang. Komarudin juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta atas kemacetan yang sempat terjadi akibat pengalihan arus lalu lintas terkait demo BBM. Demonstrasi menolak kenaikan bahan bakar minyak kembali digelar hari ini. Sejumlah elemen aksi akan turun ke jalan, kepolisian pun akan melakukan peralihan arus lalu lintas. Dikutip dari Twitter TMC, Polda Metro Jaya Jumat 9 September, terdapat sejumlah ruas jalan yang akan dialihkan baik dari kawasan DPR maupun Istana Negara pukul 11.00 WIB. Untuk di Jalan Gatot Subroto mengarah Slipi akan dialihkan menuju Jalan Gerbang Pemuda mengarah Senayan. Sedangkan untuk pengendara di Jalan Gerbang Pemuda Senayan yang hendak menuju Gatot Subroto akan diputar balikan di kolong layang Lodogi, sehingga seluruh pengendara dialihkan menuju Jalan Asia Afrika. Lebih lanjut, untuk kawasan sekitar Istana Negara, arus lalu lintas di Jalan Veteran 3 akan terus diluruskan hingga ke Terminal Harmoni. Untuk di Jalan Hayam Wuruk hendak lurus ke Jalan Majapahit akan dibelokkan ke kiri menuju Jalan Juanda. Pada kawasan Patung Kuda, arus lalu lintas di Jalan MH Tamrin menuju Patung Kuda akan dialihkan untuk berbelok ke kiri atau ke kanan untuk menuju Jalan Kebon Sirih. Aksi berlangsung ricuh. Sebelumnya aksi demonstrasi dilakukan sejumlah organisasi mahasiswa baik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
maupun dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah mahasiswa terlibat aksi saling dorong-mendorong dengan barikade petugas. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung Kamis 8 September 2022 ini, serta aksi GMNI maupun BEMSI sempat merusak kawat berduri yang telah dipasang oleh petugas kepolisian dengan cara menarik paksa sambil menginjaknya dengan poster, sambil teriakan dari salah satu seorang orator revolusi. Berkali-kali, massa mencoba memaksa maju hingga mengakibatkan aksi saling dorong-mendorong dengan petugas. Pada saat orator mulai meneriakkan revolusi, massa mulai maju paksa. Sesaat kejadian tersebut terjadi, salah seorang polisi menempelkan kedua telapak tangannya sebagai tanda untuk tidak anarkis. Tapi permohonan dari salah seorang polisi tersebut tampak tak diindahkan oleh para mahasiswa yang masih terus bergelora dalam tuntutan menolak kenaikan BBM. Namun kejadian tersebut tidak berlangsung lama usai salah seorang orator dari mobil perhatian. Salah satunya adalah demo kenaikan harga BBM di Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Dalam momen yang terekam kamera itu, mahasiswa yang bentrok dengan aparat meneriakkan nama Ferdy Sambo dengan emosi pada demo Senin 5 September 2022. Rekaman yang diunggah oleh akun @majeliskopi0608 di jejaring media sosial Instagram itu memperlihatkan massa yang hendak membakar ban bekas. Aksi mereka langsung diberhentikan oleh sejumlah aparat. Setelah itu, sejumlah massa yang membuat barikade berdiri sendiri tampak emosi. Sejumlah massa lantas berteriak lantang ke arah polisi dengan menggeret nama Ferdy Sambo. Berulang kali mereka terdengar marah dan geram kepada aparat, bahkan sampai menyindir pedas polisi. Tak hanya itu, para massa dikabarkan ikut menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung, namun lirik diubah menjadi kata BBM. Tayangan tersebut seketika dibanjiri beragam tanggapan di kolom komentar oleh warganet. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak digelar di beberapa titik di Indonesia pada Selasa 6 September 2022 kemarin. Beberapa di antaranya berujung ricuh karena terbakar emosi saat berhadapan dengan aparat. Aksi unjuk rasa di video viral unggahan akun Instagram @newsupdate_outline berikut ini juga tampaknya mulai panas. Massa demonstran yang mengenakan jas alma mater menggunakan toa untuk menyampaikan tuntutan mereka supaya harga BBM diturunkan kembali. Tampak sejumlah aparat kepolisian berjaga di depan mereka, meski sepertinya hal itu tak terlalu diindahkan karena nyatanya ada massa yang nekat naik ke pilar-pilar gedung. Namun video ini menjadi sorotan karena kalimat tidak etis yang terdengar diteriakan oleh peserta demonstrasi. Bukan hanya itu, ada pula yang mengaitkan para aparat yang berjaga dengan Ferdy Sambo. Video yang semula diunggah akun Instagram @polisi_pengabdian itu lantas memperdengarkan suara seorang mahasiswa yang diduga sebagai pemilik video tersebut yang mengkritik pedas para polisi. Lalu setelahnya terdengar demonstran yang bersaut-sautan menyampaikan aspirasi mereka, termasuk memanggil para polisi itu dengan sebutan Sambo. Tentu saja hal ini merujuk pada sosok Ferdy Sambo yang menyeret banyak nama petugas kepolisian dalam kasus penembakan dan obstruction of justice Brigadir J. Tak lama setelah itulah terdengar teriakan dari seorang mahasiswi yang sampai membuat kerumunan diam terkejut. Pasalnya, mahasiswi itu berani menyebut Presiden Joko Widodo dengan kata-kata kasar. Situasi yang tampaknya diabadikan lewat fitur story di Facebook tersebut seketika menjadi sorotan publik. Pasalnya, penyampaian aspirasi lewat unjuk rasa seharusnya dilakukan dengan tertib dan tidak menyakiti pihak manapun. Beberapa pihak juga menyayangkan polisi yang malah menjadi sasaran amukan massa ketika mereka dinilai cuma bertugas untuk mengamankan situasi. Demonstran yang menolak kenaikan harga BBM di Pematang, Siantar, Sumatera Utara juga mengaitkan para polisi yang bertugas dengan sosok Ferdy Sambo yang saat ini sedang berkasus. Hal ini disampaikan massa ketika terbakar emosinya dan bentrok dengan aparat kepolisian yang mengamankan demo. Saat itu massa rupanya sudah hampir membakar ban yang seketika dihentikan oleh aparat. Demonstrasi ini sendiri terjadi sejak Senin 5 September 2022, beberapa hari setelah Jokowi mengadakan konferensi pers perihal kenaikan harga BBM bersama beberapa menteri.